Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Firmania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar sistem informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah sistem informasi. Sejarah sistem informasi ada 3 tahap. Yang pertama adalah evolusi peranti keras komputer. Yang kedua ada komputer berukuran kecil. Yang ketiga adalah hukum Moore. Yang pertama, evolusi peranti keras komputer. Komputer yang kita kenal saat ini dapat dilacak kembali ke sebuah mesin yang disebut dengan ENIAC yang dikembangkan pada tahun 1946. Istilah mainframe masih digunakan hingga saat ini, namun kini dipergunakan untuk menggambarkan komputer-komputer besar yang letaknya tersentralisasi yang biasanya ditemukan di organisasi-organisasi besar. Selanjutnya yang kedua adalah komputer berukuran kecil. Sistem skala kecil yang pertama disebut dengan komputer mini, yang dengan cepat diikuti dengan perkembangan komputer yang lebih kecil, yaitu disebut dengan komputer mikro. Pada tahun 1982, komputer mikro dikenal dengan sebutan komputer pribadi atau personal computer. Selanjutnya yang ketiga adalah hukum Moore. Hukum Moore ini mengatakan bahwa sebuah chip silikon akan meningkat 2 kali lebih cepat setiap tahunnya. Selain itu, hukum Moore juga memiliki dampak baik bagi pemproduksinya ataupun bagi penggunanya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengantar arsitektur komputer. Ketika seorang memikirkan komputer, maka mereka seringkali memikirkan sekumpulan prosesor komputer dan alat-alat input dan output seperti yang ada dalam sebuah arsitek komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sistem operasi seperti Windows XP, pengelola alat input dan output, dan alat penyimpan data dan operasi atas data. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengantar arsitektur komunikasi. Komunikasi antar komputer dibatasi oleh adanya fakta yang diprioritaskan komunikasi telepon antar manusia. Standar dan prosedur komunikasi telepon tidak pernah dimaksudkan untuk mengakomodasikan komunikasi digital secara cepat yang dibutuhkan antar komputer. Komunikasi antar komputer yang tidak menggunakan sistem operasi telepon biasanya akan berjalan jauh lebih cepat dari biasanya. Standar komunikasi langsung seperti ini akan dikembangkan standar sistem telepon publik secara dikembangkan. Kini komputer dapat dikomunikasikan dengan jaringan nirkabel baik dari rumah maupun langsung dari perusahaan. Komputer dari rumah akan dapat menggunakan sebuah modem yang disambungkan ke sebuah telepon. Sehingga dengan seiring berjalannya waktu, kita juga harus mengembangkan modem-modem dengan kualitas yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai evolusi di bidang aplikasi komputer. Yang pertama, ada sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua, ada sistem informasi manajemen. Yang ketiga, ada sistem kantor virtual. Yang keempat, ada sistem pendukung pengambilan keputusan. Yang kelima, ada sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem fisik atau physical system dari perusahaan. Sistem fisik adalah perusahaan yang terdiri atas sumber-sumber daya yang berwujud bahan baku seperti karyawan, mesin, uang, dan sebagainya. Sedangkan sistem virtual adalah sistem yang terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Contohnya, sebuah ruang penyimpanan, persediaan yang menyimpan barang-barang. Persediaan merupakan contoh dari sistem fisik dan file.
Yang selanjutnya adalah pengguna sistem informasi. Pengguna pertama output sistem informasi adalah karyawan bidang administrasi dalam akuntansi. Beberapa informasi ini dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi. Selain seorang karyawan administrasi, juga pengguna sistem informasi dapat dipakai oleh seorang manajer, dan tentunya itu menjadi inti dari penggunaan sistem informasi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajer sebagai pengguna sistem informasi. Karena manajer adalah individu, kebutuhan informasi yang mereka miliki juga sangat beragam. Namun beberapa kerangka yang bermanfaat telah dikembangkan memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi. Yang pertama ada di mana manajer ditemukan. Yang kedua adalah apa yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Nah, di sini di mana manajer ditemukan dapat diartikan bahwa seorang teoretikus manajemen bernama Robert N. membedakan tingkat-tingkat manajemen. Ada 3. Yang pertama adalah tingkat perencanaan strategis, yang kedua tingkat kendali manajemen, dan yang ketiga adalah tingkat kendali operasional. Untuk yang selanjutnya, peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Bahwa pemecahan masalah adalah sebuah aktivitas terpenting yang dilakukan oleh seorang manajer. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam sebuah perusahaan, sehingga kita membutuhkan informasi-informasi dari sebuah sistem informasi manajemen. Hal ini sangat penting karena dalam sebuah perusahaan pasti mengalami masalah-masalah yang harus dihadapi, sehingga manajer harus menyelesaikan masalah dengan menggunakan peranan informasi dalam pemecahan masalah tersebut. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan kekuatan komputer maupun komunikasi, sehingga ketika harga atau produksi informasi rendah, maka akan kemajuannya akan lebih cepat, dan seiring dengan berjalannya waktu akan melakukan revolusi di setiap perkembangan informasi teknologi tentunya. Dari saya cukupkan, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.